Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pratio Madinah. Saya dari kelas keperawatan 22E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang caring yang didoseni oleh Bapak Ipad. Ini diartikan sebagai tindakan kepedulian. Menurut Cripps and Taylor, caring merupakan fenomena universal yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam hubungannya dengan orang lain. Di sini juga ada manfaat caring. Manfaat caring yaitu dapat meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan individu serta meningkatkan kepuasan klien terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan menurut Simon Roach ada 5 komponen caring, yaitu yang pertama, compassion atau kasih sayang. Kepekaan terhadap kesulitan dan kepedihan orang lain dapat berupa membantu seseorang untuk tetap bertahan. Jadi kita sebagai perawat harus memberi support untuk pasien agar tetap semangat hidup. Yang kedua ada kompetensi atau kemampuan, yaitu memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, energi, dan motivasi sebagai rasa tanggung jawab terhadap profesi. Artinya, kita harus mampu dan bertanggung jawab atas pasien. Yang ketiga, ada confidence atau kepercayaan diri. Adalah suatu keadaan untuk memelihara hubungan antar manusia dengan penuh percaya diri. Yang keempat, ada consequence atau suara hati, yaitu kita kayak lihat pasien dari mimik mukanya kayak sedih atau rasa sakit yang dirasakan, kita lihat dari mimik mukanya. Nah, di situ kita sebagai perawat masuk untuk memberi semangat dan arahan untuk pasien agar tetap semangat hidup. Yang kelima, ada komitmen, yaitu melakukan tugas secara konsekuen dan berkualitas terhadap tugas orang karir yang dipilih. Konsep caring menurut Jane Watson ada 4, yaitu yang pertama, kebutuhan dasar biofisikal atau kebutuhan untuk hidup, yaitu yang meliputi kebutuhan makanan dan cairan, kebutuhan eliminasi, dan kebutuhan ventilasi. Yang kedua, kebutuhan psikofisikal, yaitu kebutuhan fungsional yang meliputi kebutuhan aktivitas dan istirahat. Yang ketiga, ada kebutuhan psikososial, yaitu kebutuhan untuk integritas yang meliputi kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan organisasi. Yang keempat, ada kebutuhan intra dan interpersonal, yaitu kebutuhan untuk pengembangan atau kebutuhan aktualisasi diri. Di sini juga ada pandangan Islam tentang caring, yaitu dokter, perawat, maupun petugas kesehatan dan lainnya, mau kita berusaha segimanapun, harus tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap mencari kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikat kesembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam Quran As-Surah ayat 80. Dan yang terakhir, ada tujuan caring. Tujuan caring yang pertama, meningkatkan asuhan keperawatan yang holistik. Yang kedua, menumbuhkan rasa sensitif terhadap diri dan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan hubungan saling percaya. Yang keempat, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif klien. Yang kelima, penggunaan sistematis metode penyelesaian masalah untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, peningkatan pembelajaran dan pembelajaran interpersonal. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.